beberapa kasus memang memberikan semacam pertentangan ya kepada kami sebagai pimpinan, antara ini mau dilakukan sesuai aturannya atau ada kebijaksanaan. Hal-hal ini menyebabkan ada sedikit pertentangan di pribadi di kami sebagai pimpinan ketika ini dilakukan sesuai aturan, dilaksanakan sesuai aturan, mau diberlakukan juga aturannya ya kadang tapi di satu sisi juga ada pertimbangan kekeluargaan, pertimbangan bagaimana masa depan anak. Saya biasanya lebih banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak yang saya anggap mumpuni bisa memberikan jalan keluar terhadap guru-guru dengan guru-guru senior, dengan teman-teman yang sehingga dengan banyaknya pertimbangan itu ya, saya bisa mendapatkan masukan yang lebih banyak, sehingga pertimbangan di dalam mengambilnya itu ya bisa tidak terlalu menjadi beban di dalam mengambil keputusannya seperti itu. Yang paling efektif yang kita lakukan itu adalah kita duduk bersama dengan terkait dengan masalah yang ada, apa itu misalnya terkait dengan masalah siswa, kita duduk bersama dengan orang tua, dengan anak didik, dengan kelompok yang punya kepentingan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu sedemikian cepat, sehingga kita juga tidak membiarkan masalah itu berlarut. Ya, kita punya prinsip lebih cepat lebih baik, dan kemudian ini dan melibatkan kelompok kepentingan yang terlibat secara langsung, sehingga ya, meminimalisir keterlibatan orang luar yang tidak memiliki kepentingan, sehingga akan mempengaruhi terkait dengan misalnya ada masalah yang terjadi. Seperti itu yang kita lakukan. Ya, yang kami rasakan tantangan itu tidak terlalu banyak. Ya, memang yang paling besar itu ketika misalnya terkait dengan kasus siswa. Ya, salah satunya itu kalau orang yang di luar kepentingan itu, maksudnya kepentingan langsung, misalnya siswa, orang tua, itu ada pihak lain yang terlibat. Ini akan menjadi sedikit berat gitu. Tapi kalau yang terlibat itu adalah orang tua langsung, siswa langsung, dengan tim yang ada di sekolah, biasanya tidak akan terlalu masalah. Tapi kalau sudah ada ditunggangi semacam bahasa seperti itu, ya itu agak sedikit memberatkan ya, karena ya banyak sekali hal-hal yang kemudian di luar keinginan kita sebagai sekolah, dan bagaimana anak itu tetap terjaga, itu yang kemudian menyebabkan menjadi tantangan bagi kita. Kalau yang kita lakukan di sini cenderung kita menyelesaikan masalah itu ketika ada masalah, itu adalah selesaikan secepatnya di hari itu. Kita tidak ingin membiarkannya larut. Tapi kalau memang membutuhkan penyelesaian berdasarkan jadwal, artinya kelompok-kelompok kepentingan itu yang harus segera dipertemukan, maka kita akan menggunakan sistem jadwal. Ya, tapi kalau bisa diselesaikan pada hari itu, dilakukan pada saat itu juga, kita akan menyelesaikan pada saat itu juga tanpa menggunakan jadwal. Seperti itu yang dilakukan di sini. Oh iya, jadi situasional ya Pak ya. Situasional. Yang membantu kita ini kan kita punya teman-teman di Wakasek atau guru-guru senior itu yang itu biasanya kita akan minta menjadi penyambung ya, terhadap masalah-masalah yang ada. Karena kepala sekolah biasanya lebih cenderung dia menggunakan pendekatan prosedural. Jadi ada kelompok-kelompok orang yang di kita ini, kelompok-kelompok guru ini yang memang kita minta untuk bisa menjadi penjembatan. Jadi antara prosedural dan yang dilakukan secara kekeluargaan itu bisa bisa diketemukan, sehingga di dalam penyelesaian masalah kita
itu bisa lebih efektif dan efisien, dan kemudian bisa pihak-pihak ataupun kelompok itu bisa menerima, sehingga ini tidak menjadi terlalu beban bagi kita semua di dalam penyelesaiannya. Ya, memang kalau kita lihat dilema etika ini tetap akan muncul, akan kita hadapi di dalam proses keseharian kita, baik kami sebagai kepala sekolah di dalam lingkungan sekolah, karena ya titik berat di kita ini kan menyelesaikan masalah tanpa harus melanggar prosedur. Artinya kita ingin prosedur itu tetap ditegakkan, tapi kemudian tidak menjustis menjustis kelompok atau menjustis satu pihak itu merasa dizalimi. Jadi kemudian kita menginginkan dengan aturan yang tetap ditegakkan, tapi kemudian satu sisi itu bisa diterima bahwa aturan itu tidak menjadi sesuatu yang harga mati yang kemudian seakan-akan dizolimi dengan peraturan itu. Jadi kita tetap mengkomunikasikan tanpa harus melanggar aturan dan kesepakatan yang sudah kita bersama. Ada beberapa kasus yang terkait dengan kasus dilema etik ini. Misalnya antara lain sejak berlakunya zona di sekolah di NTB ini, beberapa kasus yang muncul. Misalnya di SMA 1 ini zona itu tidak melihat anak itu cerdas, smart atau low learner, tetapi dilihat bagaimana kedekatannya dengan lokasi sekolah. Efeknya adalah semua anak-anak yang dekat-dekat di situ pasti akan masuk di SMA Negeri 1 Kota Bima. Nah, kasus yang terjadi adalah anak-anak kami yang masuk di sini ada 2 orang yang inklusif, ya, anak-anak tunagrahita sama autis. Nah, pada awalnya ya kami sebagai pemangku kepentingan di sekolah ya merasa dilema juga. Ya, di sisi lain anak bangsa ini ingin sekolah, dan sesuai dengan Pergub nomor 10 tahun 2022 itu, bahwa sekolah-sekolah masuk dalam standar sekolah inklusif. Nah, itu Pergubnya. Tapi sisi lain di SMA Negeri 1 Kota Bima ini tidak ada guru-guru yang standarnya sekolah luar biasa. Di sini adalah guru-guru mata pelajaran dan khusus anak-anak normal. Namun dengan munculnya dua orang anak yang sekolah luar biasa yang inklusif ini membuat dilema buat kami seluruh warga sekolah. Bagaimana kami cara memenuhi kebutuhan mereka? Yang tunarungu bagaimana? Kemudian yang autis ini bagaimana? Cara keluar yang kami ambil adalah beberapa step, ya, langkah-langkah yang kami lakukan. Kami mengundang orang tua duduk bersama, hati-hati menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Kota Bima ini tidak ada guru khusus anak yang inklusif, ada guru-guru mapel. Disampaikanlah, jika pun berkenan, ya, kami ingin menyarankan supaya anak-anak tersebut diarahkan ke sekolah yang bisa melayani kebutuhan, yaitu sekolah luar biasa. Tapi apa yang disampaikan oleh orang tua, mereka kekeh tidak mau keluar dari SMA Negeri 1 Kota Bima dan tetap mau berada di sekolah itu. Nah, begitupun juga kami wawancara yang tunarungu sama yang autis ini, mereka tidak mau keluar dari sini. Nah, maka sikap yang kami ambil ini adalah kita tetap menjalankan pendidikan anak-anak ini, tapi layanan yang kami berikan adalah mengadakan kerjasama MOU dengan sekolah luar biasa Kota Bima. Dan kami mengajak guru-guru SLP itu untuk datang dan mengajari anak-anak ini, sehingga terpenuhilah layanan dan kebutuhan sesuai dengan kapasitas anak-anak tersebut.
Namun tetap kami menyadari bahwa SMA Negeri 1 Kota Bima tidak bisa maksimal melayani seluruh kebutuhan. Misal yang autis ini tiba-tiba berontak, melempar siswa yang lain, melempar rekan-rekan yang lain, sehingga rekan-rekan yang lain tidak nyaman. Nah, jadi setiap ada masalah kami refleksi dan kami undang orang tua. Nah, ternyata berdasarkan diskusi bersama, yang autis ini bisa diobati dan dibawalah ke rumah sakit jiwa di Mataram. Alhamdulillah sekarang sudah baik, tetapi secara inklusif tidak bisa maksimal. Seperti itu. Jadi itu salah satu dari kasus dilema etik. Ya, orang tua untuk siswa, terus untuk menyampaikan kalau orang tuanya tidak mau juga menerima kondisi yang kita sampaikan kepada orang tua terkait anaknya, ya berarti ada resiko-resiko lain. Ya orang tua siap menanggung, jangan sampai ini, karena seperti kasus bullying, karena kita melihat bahwa kita menjaga untuk tidak terjadi kasus itu pun, namanya anak-anak begini banyak, ada satu yang berbeda, otomatis kan ada saja yang mengganggunya. Mungkin bisa juga disampaikan bahwa itu akan membuat ketidaknyamanan dan ketidakmaksimalan anak bapak dan orang tua ini untuk belajar maksimal seperti itu ya. Nah, tadi udah bagus juga jadi kerjasama dengan guru-guru SLB yang untuk datang ke sini. Ya, baik. Dalam masalah yang membuat pikiran saya sebagai kepala sekolah dilema, mau mengambil sikap A, bagaimana, sikap B, bagaimana, maka langkah yang efektif yang saya lakukan adalah berdiskusi terkait dengan fokus masalah tadi. Fokus masalah, siapa yang saya ajak diskusi adalah pimpinan dan guru-guru senior. Kenapa saya harus ajak diskusi mereka ini? Karena saya mengharapkan solusi yang diberikan, yang kita ambil nanti adalah solusi yang menyenangkan dua belah pihak, atau solusi yang sangat-sangat bijak ya. Karena kebijaksanaan itulah yang dikedepankan. Maksud dari kebijaksanaan itu adalah tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang teraniaya efek dari keputusan ini, sehingga pada akhirnya efeknya adalah semua pada bahagia, senang. Jikapun ada kurang puas, ya biasa dalam kehidupan, ada yang puas, ada yang tidak puas, tetapi kita mengambil elemen yang efeknya yang minimalis ya, efeknya minimal, tidak efeknya yang membuat masalah. Demikian ya. Jadi yang dianggap efektif tadi adalah berdiskusi ya. Pastinya sebelumnya dilihat dulu aturannya ya, iya. Aturan yang berlaku, terus kita berdiskusi. Tentu dalam mengambil suatu keputusan ada tantangan. Nah, tadi saya sudah ambil cara efektif ada. Pertama payungnya, yaitu aturan permen dan sebagainya, kemudian didiskusikan bersama stakeholder. Di sini adalah guru tadi, senior, kemudian pimpinan, bisa juga ketua komite. Lantas tentu ada tantangannya. Pertama tantangannya adalah dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam adalah guru-guru yang berbeda pendapat dengan keputusan itu. Tapi itu bisa diatasi dengan berikan pencerahan secara internal. Nah, bagaimana tantangan dari luar? Siapa mereka? Orang tua, wartawan, LSM, dan stakeholder lainnya. Nah, orang-orang eksternal ini kami bertemu. Kita undang duduk bersama untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari keputusan yang kami ambil. Apa efeknya? Apa solusi yang terbaik dari keputusan itu? Sehingga dijelaskan seperti itu. Dan jika pun ada perdebatan dan perbedaan pendapat, di situ pun kami mengajak diskusi. Solusi menurut mereka bagaimana? Ya. Nah, disitulah kami menambah hasanah pemikiran kami, menambah wawasan berpikir kami dalam mengambil suatu keputusan. Jadi itulah tantangan. Kami jadikan tantangan itu sebagai nilai-nilai positif, sebagai kekuatan baru, bahwa orang-orang yang berseberangan itu bukan jadi lawan buat kami, tapi kami ajak sebagai teman diskusi. Kami menjadi pendengar yang baik, ya. Kita mendengarkan apa semua keluh kesah. Jadi itu yang kami lakukan, sehingga solusi yang kami berikan
menjadi bijaksana dan enak untuk yang merasakannya, menerimanya. Ya. Nah, ini tergantung masalah. Bicara masalah di sekolah banyak. Ada yang tiba-tiba, ada yang sudah muncul dari kemarin, tapi perlukan solusi yang terbaik, terjadwalkan dengan baik. Ya, jadi beberapa ada yang insidental. Kalaupun yang insidental ini hal-hal yang sepele, hal-hal yang bisa diselesaikan di lapangan dan dianggap itu sebagai riak-riak di tengah gelombang bagi saya. Dan menariknya itu saya bisa mendapatkan banyak pelajaran dari hal-hal yang insidental ini. Contoh, misalnya perkelahian anak-anak di kelas atau di luar, di lapangan, kita selesaikan di lapangan. Kita berikan pemahaman bahwa sesama SMA 1 harus bangga. Kebanggaan itu diwujudkan dengan aktivitas yang baik. Nah, yang terjadwal ini jika anak-anak itu kesalahan atau kekeliruan atau masalah itu menahun artinya ada yang selalu terlambat, ada yang jarang datang sekolah, kita jadwalkan, kita undang orang tuanya, kita datangi rumahnya, kita undang orang tuanya di sekolah untuk membicarakan solusi yang terbaik mengenai masa depan anaknya ini. Nah, itulah pola-pola kami yang coba kami selesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etik di SMA Negeri 1 Kota Bima. Ada terjadwal, ada yang tidak terjadwal. Ya, tergantung situasionalnya, Pak ya. Situasional. Saya sadar, saya bukan malaikat, hanya manusia biasa, manusia sosial. Maka tentu dalam bersosial masyarakat saya butuh orang lain. Lebih-lebih pada saat saya mengambil suatu keputusan yang menurut pandangan saya bikin suatu dilema, maju kena mundur kena, maka perlu saya libatkan stakeholder. Internal sekolah saya libatkan wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian eksternal adalah komite. Orang-orang inilah yang bisa membantu saya memberikan pikiran, memberikan solusi buat masalah-masalah yang dihadapi yang menurut pandangan saya jadi dilema dalam mengambil suatu keputusan. Nah, saya yakin dengan pola-pola kerjasama ini, kolaborasi dalam berpikir, tidak hanya kolaborasi dalam beraksi, kami lakukan kolaborasi dalam berpikir, diharapkan bisa menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana tadi. Nah, lebih-lebih orang tua yang punya masalah dengan anaknya, kami ajak diskusi, kita wawancara mendalam, dan fokus kami adalah bagaimana solusi dari penyelesaian masalah anaknya. Kami tidak meratapi dengan masalah yang dihadapi oleh anaknya, tetapi kami pikirkan jalan keluarnya. Alhamdulillah, dengan banyak pikiran, banyak kepala itu menghasilkan solusi-solusi yang terbaik buat masa depan anak-anaknya. Demikian. Awal mula muncul dilema ini adalah dengan masalah. Ya, hikmah yang saya dapat adalah yang pertama, bahwa yang namanya manusia yang hidup pasti menghadapi masalah. Tinggal sekarang bagaimana masalah itu dimanage dengan baik. Yang kedua, saya merasa jangan meratapi masalah itu, tapi kita fokus pada suatu solusi. Ya, jadi muncul masalah sudah lumrah, tapi kita pikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Cara memformulasi solusi itu yang utama. Bagaimana caranya? Formulasikan dengan stakeholder, guru-guru, wakasek, komite, dan orang tua. Saya yakin akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik buat bersama. Yang berikutnya, Allah itu memberikan masalah kepada diri saya pribadi, menandakan bahwa saya disayangi dengan berikan masalah. Dengan masalah inilah saya dibentuk watak dan karakter saya dalam menghadapi kehidupan ini. Makin keras masalah yang diberikan, berarti Allah itu sudah mengangkat derajat saya untuk lebih berkembang lagi dalam mencapai tujuan saya, yaitu bagaimana mengabdi pada bangsa dan negara, dan lebih-lebih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya.